Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Kamu Tahu, yang membahas tentang segudang pengetahuan kepada kalian agar kalian tahu. Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Di balik kematian ini ada satu malaikat yang dikirim Allah untuk mencabut nyawa yang ada pada diri kita. Dialah malaikat maut. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak ketawa. Maka berkata Israel, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa." Dari hadis tersebut di atas bisa digambarkan betapa sering malaikat maut melihat dan menatap wajah seseorang dalam sehari. Andai manusia sadar hakikat tersebut, niscaya dia tidak akan lupa untuk mengingat mati. Berikut beberapa penjelasan tentang malaikat maut. 1. Wujud Israel. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan dia berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu safaran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Dia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. 2. Mengurus kematian. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut atau kematian dan menyerahkan kepada malaikat Israel, maka berkata malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia al-maut itu dengan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel mengambil al-maut. Allah telah menyerahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israel khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Setelah itu al-maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah ia dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah al-maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan saudara lelaki dan wanita. Aku adalah al-maut. Tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut. Tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut. Tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan.
Ia juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Walau bagaimanapun, Israel bersama Jibril, Israfil, dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Israel juga adalah perantara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi. Antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. 3. Kematian para mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih, seakan wajah mereka ibarat matahari. Mereka membawa kafan dan parfum dari surga. Mereka duduk di samping calong mayat sejauh mata memandang. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya, kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut, kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam dan duduk di samping kepala calon mayat seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka keluarlah rohnya dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Malaikat maut pun mengambilnya. Setelah malaikat mengambil ruh itu, maka segera dimasukkan dalam kafan yang dari surga tersebut dan diberi parfum yang juga dari surga itu. Lalu keluarlah dari ruh itu bau yang sangat wangi seperti bau parfum yang paling wangi di muka bumi ini. Ketika telah keluar ruhnya, maka para malaikat di antara langit dan bumi mensolatinya. Demikian pula semua malaikat yang di langit, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Semua penjaga pintu tersebut berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat melalui pintunya. Para malaikat membawa ruh itu naik ke langit, dan tiap-tiap melalui rombongan malaikat mereka selalu bertanya, "Ruh siapa yang wangi ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini ruhnya Fulan bin Fulang," sambil menyebutkan panggilan-panggilan terbaiknya selama di dunia. Malaikat yang membawanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya selama di dunia, kebaikan-kebaikannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Tatkala telah sampai di langit dunia, para malaikat meminta dibukakan pintunya. Malaikat penjaga pintu langit membuka pintu itu. Kemudian semua malaikat yang ada ikut mengiringi roh itu sampai ke langit berikutnya hingga berakhir di langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis untuk mencatat amal orang yang baik." Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19-20. Ditulislah catatan amalnya di Iliyin. Kemudian dikatakan, "Kembalikanlah ia ke bumi, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka darinya, yaitu dari tanah, dan mengembalikan mereka kepadanya, serta membangkitkan mereka darinya pula pada kali yang lain." Roh itu pun dikembalikan ke bumi dan ke jasadnya. 4. Kematian para kafir atau fajir. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir atau banyak dosa, apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang sangat keras lagi berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka. Para malaikat itu duduk di samping calon mayit sejauh mata memandang. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya, kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut, kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Kemudian datang malaikat maut alaihissalam dan duduk di samping kepala seraya berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah." Roh itu pun keluar secara terkejut. Lalu malaikat mencabutnya seperti mencabut alat pemanggan yang banyak cabangnya dari kain yang basah, sehingga terputuslah urat-urat dan ototnya. Malaikat itu pun mengambil rohnya dan langsung memasukkannya ke dalam kain kasar yang dari neraka itu. Keluar dari roh itu bau yang sangat busuk, seperti bau paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Para malaikat lalu membawa roh itu naik. Tidaklah melalui rombongan malaikat, melainkan mereka selalu bertanya, "Roh siapa yang busuk ini?"
Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini rohnya Fulan bin Fulan," dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia. Malaikat yang membawanya menyebutkan keburukan-keburukannya selama di dunia. Keburukan-keburukannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Semua malaikat di antara langit dan bumi melaknatinya. Ditutup untuknya pintu-pintu langit. Masing-masing penjaga pintu berdoa kepada Allah agar ruh itu tidak lewat melalui pintunya. Tatkala telah sampai di langit dunia, mereka meminta agar dibuka pintunya, dan ternyata tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Lantas Allah berfirman, "Tulislah catatan amalnya di Sijjin, di bumi yang paling bawah." Kemudian dikatakan, "Kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan mereka darinya, dari tanah, dan mengembalikan mereka kepadanya, serta mengeluarkan mereka darinya pula pada kali yang lain." Lalu rohnya dilempar dari langit sehingga terjatuh ke bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, "Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Kematian Israil. Disebutkan pula, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, pada hari kiamat kelak, dan makhluk yang tersisa tinggal malaikat Israil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Demi melihat dahsyatnya sakratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya, dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin." Itulah tadi beberapa penggalan kisah dari Israil, malaikat maut. Like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa share agar apa yang kamu tahu bisa mereka tahu. Terima kasih. Semoga Allah menjadikan kematian kita seperti kematian para mukmin. Amin ya rabbal alamin.